Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, salam sehat. Semoga dalam kondisi wabah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, beraktivitas sempurna di rumah, bisa melihat YouTube ini dengan konsen. Karena saat ini saya Sodi Koharudin, salah seorang komisioner dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia yang beralamat di Jalan Subang Raya nomor 2729 dan latihan ada di Jalan Sukabumi, ingin memberikan sebuah informasi mengenai terapi energi. Nah, terapi energi yang akan kita bawakan di video yang ketiga ini, saya ingin menjelaskan dan mengkomparasi apa sebetulnya terapi energi itu. Karena apa? Ada pertanyaan begini, Kang, lucu kemarin itu. Kang Sodik, ngapain sih gini-gini? Ngapain sih gini-gini? Apakah dengan tidak ditempel itu energinya bisa masuk ke saya? Atau apakah hanya cuma ditempel itu energinya bisa mengobatin pasien? Oke. Akang, teteh, sahabat sehat semua, saya ingin berbicara dari dasarnya dulu. Bahwa kami melakukan latihan pernapasan di Manajemen Terapi Holistik Indonesia di Jalan Subang yang fungsinya adalah untuk memperbesar sistem gelombang energi magnetik yang ada di tubuh kami. Sehingga kami punya kemampuan untuk memadatkan energi. Nah, kepadatan energi itu didapat dari mana? Dari jumlah oksigen yang kita latih, maksimum kita tarik, dan maksimum kita alirkan ke dalam tubuh kita. Nah, dengan kondisi pemadatnya energi tadi, maka kita punya kemampuan pertama, menstimulasi energi. Jadi, kita bisa mengumpulkan energi dari dalam tubuh atau dari luar tubuh, kemudian dikumpulkan dan disalurkan. Setiap energi yang disalurkan dan dikumpulkan akan memberikan efek gelombangnya lebih padat. Nanti di video berikutnya saya akan kasih latihan sederhana bagaimana memadatkan energi itu. Nah, dari energi yang terpadatkan itu, maka kita punya kemampuan untuk membangun stimulasi energi terhadap si pasien. Jadi gini, ketika seorang terapis energi berlatih, kemudian dia menghimpun energi di dalam tubuhnya, maka secara otomatis bagaimanapun bentuk latihannya, mau sederhana, mau kompleks atau lain sebagainya, asal terjadi pemadatan energi, maka medan magnetik si terapis itu akan lebih tinggi dari orang yang tidak berlatih. Nah, kemudian medan magnetik yang ada di dalam tubuh dan yang di luar tubuh bisa mengakumulasi, mengumpulkan energi dari luar, kemudian disatukan untuk untuk merangsang energi si pasien supaya terangsang lebih aktif. Nah, contohnya gini, ada seorang pasien yang datang ke kami, kemudian kami terapi. Nah, energi kami yang kami alirkan ke telapak tangan, itu membangun gelombang elektromagnetik yang lebih padat ketimbang si pasien. Jika gelombang bertumbuk dengan gelombang, nah itu akan menghasilkan penyesuaian gelombang. Jika energi kami lebih padat terhadap si pasien, maka akan ada pergerakan sel, pergerakan frekuensi yang ada di pasien yang bertumbuk dari satu sel ke sel lain. Secara automatically, tumbukan sel itu membangun frekuensi yang teratur. Sehingga terjadilah tumbukan demi tumbukan yang ada di dalam pasien, sehingga frekuensi yang tadinya melemah di pasien bisa tercas oleh terapi yang dilakukan oleh seorang terapis. Nah, gambaran singkatnya seperti itu. Lantas, yang kedua, Kang, apa bedanya antara terapi medis dengan terapi energi? Nah, bedanya adalah lama dan tidak. Terapi energi biasanya membangun sel dari awal. Ya, misalnya gini, seorang pasien terkena kasus kanker, kemudian minta diterapi sama kami. Nah, Kang, tolong bantu saya dalam kondisi kanker. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita memblok. Jadi si energi kita salurkan untuk ngeblok si kankernya dan membangun sel untuk regenerasi. Sehingga sel kanker yang terblok tidak berkembang, sel yang terregenerasi bisa membangun sel yang baru. Begitu seterusnya. Tetapi kelemahannya adalah perlu waktu yang lama. Perlu waktu
berproses. Lama tidaknya itu bukan urusan kita, tapi mungkin saat diterapi Allah secepatnya bisa cepat. Kita juga punya kasus-kasus yang berat tapi bisa cepat dilakukan. Nah, proses regenerasi ini dibangun oleh gelombangnya. Beberapa literatur yang pernah saya baca, kondisi sakit adalah kondisi di mana frekuensi tubuh dari si orang itu berkurang. Seorang terapis energi mampu meningkatkan frekuensi tubuh supaya lebih teratur dan beraturan. Teratur apa? Teratur dalam sistem gerak, beraturan dalam sistem frekuensi. Itu uniknya terapi, tetapi memang perlu proses. Kedua, jika obat medis biasanya menghilangkan gejala dulu. Jadi ketika kita minum, gejala dihilangkan, tapi bisa jadi sumber daripada si sakitnya belum terobati. Gejalanya hilang, misalnya gini, saya sakit kepala, kemudian saya minum Panadol, sakit kepalanya hilang, tapi sumber penyakitnya belum tentu terjamah oleh paracetamol. Itu hanya menghilangkan gejala. Kalau sistem energi, kita membangun sel dari dalamnya, seperti tadi kanker, kita selubungi, kita hancurkan, kemudian kita bangun sel. Insya Allah hasilnya akan lebih permanen. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang terapinya malas atau tidak, terapisnya rajin atau tidak, atau pasiennya bosan atau tidak. Nah, itu sekedar perbedaannya. Ada dua faktor perbedaan. Yang pertama terhadap penghancuran sistem dan pembangunan sistem. Nah, kemudian Kang, apakah kita bisa berlatih untuk bisa membangun energi? Semua orang bisa. Semua orang punya energi yang kuat. Semua orang punya energi yang mungkin diolah. Dengan apa? MTHI punya pola latihannya. Kang, apa yang dilakukan ketika orang berlatih untuk jadi terapis? Atau apa yang dilakukan ketika orang ingin sehat, melakukan self healing dengan olah napas? Teori yang paling sangat jelas adalah ketika kita menarik oksigen lebih teratur dan ketika menahan otot lebih teratur, kemungkinan menghembuskan nafas lebih teratur, maka akan terjadi benturan energi di dalam tubuh yang menghasilkan kalori. Kalori inilah yang disebut dengan tenaga dalam. Dan tenaga dalam inilah yang tadi saya ceritakan bisa membangun gelombang elektromagnetik yang mampu menyerap dan mampu disalurkan. Nah, jadi Akang, Teteh, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Terapi kami bukan terapi mistik, terapi kami bukan terapi gaib-gaiban, tapi terapi kami dihasilkan dari terapi dari latihan. Seperti halnya Ibu dan Bapak ingin kuat otot, maka harus nge-gym. Kalau kita ingin kuat energi, berarti harus berlatih nafas. Nah, esensinya seperti itu. Jadi, teori pengobatan dengan energi adalah bagaimana seorang terapis mentransformasi energinya kepada pasien, kemudian energi tadi meregenerasi sistem pasien, sehingga menghasilkan frekuensi dan tentuman energi yang terus-menerus. Kemudian, setiap orang bisa nerapi atau tidak? Bisa. Setiap orang bisa berlatih atau tidak? Bisa. Karena setiap orang punya adenosin difosfat, yaitu gugusan glukosa yang bisa diolah menjadi kalori. Gugusan glukosa ini diolah dengan cara apa? Mengatur oksigen dan menekan gugusan itu supaya keluar hawa panasnya menjadi kalori. Kang, penyakit apakah yang bisa diobatin dengan terapi energi? Dari data pasien yang kami punya, itu memang ada yang sukses atau ada yang tidak. Tetapi kemungkinan kalau saya hitung statistiknya sekitar 60-70% kita sukses. Nah, bagaimana pola terapinya? Yaitu tadi dengan sistem penyaluran. Kemudian kasus apa aja yang bisa diselesaikan? Dari mulai flu, alhamdulillah kita juga punya komunitas HIV yang dibantu untuk terregenerasi si selnya. Nanti di video kedua saya ingin menjelaskan bagaimana fungsi terapi untuk sisi-sisi, mungkin video kedua itu terhadap penyakit per penyakit. Dan ada trik untuk berlatihnya. Misalnya gini, penyakit asam lambung, nanti trik latihannya apa? Penyakit gula darah, trik latihannya apa? Penyakit darah tinggi, trik latihannya. Saya ingin memberikan penjelasan secara gamblang bahwa terapi kita adalah terapi murni energi, bukan terapi abal-abal.
Kadang-kadang orang suka bilang, ini bid'ah, ini tidak boleh. Akang teteh, kalau ini bid'ah, maka orang tidak boleh bernapas, karena bernapas itu jadi bid'ah. Nah, kita melakukan latihan energi dengan cara mengatur oksigen sebanyak mungkin, menahannya, menekannya, dan menyalurkan dalam posisi yang terbaik. Video saya yang ketiga seperti ini, saya akan ulang satu teknik latihan untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang kemarin, yang saya akan ulang-ulang terus sampai Akang dan Teteh hafal. Nah, seperti ini latihannya. Lihat cara nafasnya, dan ini boleh dipraktekkan. Efeknya apa? Akan terasa hawa hangat di aliran dada ketika kita menahan nafas, dan ketika kita menghembuskan nafas, hawa hangat itu akan keluar. Itulah yang disebut dengan medan magnetik yang tadi saya terangkan. Oke, persiapan. Satu nafas dulu. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Rasakan oksigennya mengkontraksikan otot. Kemudian buang nafas. Gerakan untuk menambah imunitas sesuai dengan kondisi sekarang sedang menghadapi serangan wabah virus. Bagaimana kita menyehatkan jaringan yang ada di sekitar saluran napas. Kita lihat, tarik nafas, tahan, buang nafas jingkit. Ibu bapak lihat bagaimana saya mengatur dengan halus, menahan dengan halus, dan membuang dengan halus. Tarik nafas, tahan, buang jingkit. Sama, menarik dengan halus, membuang dengan halus, dan menahan dengan halus. Tidak ada pemaksaan. Tarik nafas, tahan, buang jingkit. Tarik nafas lagi, tahan, buang jingkit. Nah, ini salah satu contoh bahwa semua bisa berlatih untuk meningkatkan imunitas dengan cara menarik oksigen dengan maksimum, mengumpulkan di dada, dan menyalurkan lagi di dada untuk menambah kesehatan rongga dada dan rongga paru-paru. Oke, teman, sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, demikian video yang ketiga ini. Semoga menambah informasi. Alamat kami ada di Jalan Subang Raya nomor 2729. Untuk produk yang ada, kami menyediakan banyak produk. Di antaranya adalah teh herbal. Teh herbal banyak jenisnya. Ada yang untuk kolesterol, ada yang untuk paru-paru, ada yang untuk diabetes, ada yang untuk peningkat imun. Yang sekarang sedang kami garap dan sedang banyak pesanan peningkat imun. Terdiri dari 9 bahan. Ada jahe, sereh, cengkeh, bunga krisan, kelor, pegagan, kemudian cabai Jawa, kemudian kayu manis, kemudian jahe merah. Nah, itu beberapa herbal yang ada di kami, bentuknya seperti ini. Ini kami sediakan supaya gini, pertama, dosis herbal itu tidak semuanya aman. Ada orang-orang yang berasumsi bahwa minum herbal itu aman. Ternyata herbal perlu komposisi yang baik untuk meminum. Takaran airnya, jumlah gramasinya, dan lain sebagainya. Sehingga itu untuk menunjang terapi pengobatan kami, selain ada air Athera 27, maka kami menyediakan juga teh herbal untuk teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin dibantu lebih cepat insya Allah. Ada untuk kanker juga, ada yang level 1 sampai ke level 3. Demikian Bapak Ibu, untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kita berlatih untuk penyakit asam lambung, penyakit GERD, dan gangguan tidur. Karena itu satu kesatuan yang selalu ada jika orang punya asam lambung, biasanya suka susah tidur, dan ada penyakit psikisnya. Di video berikutnya saya akan bahas itu. Pantang terus di channel YouTube saya, Sodi Koharudin, dan
kami akan terus mempersiapkan informasi-informasi yang berguna untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa berlatih di rumah, tetap optimis, tetap sehat. Semoga kita menjalani ini dengan tawakal, dengan ikhtiar yang maksimum. Kita bisa ikhtiar maksimum karena Allah menyiapkan energi kita sangat maksimum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.